Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai materi penjumlahan bilangan cacah pada matematika kelas 3. Nah, saya akan memberikan 5 contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacah. Kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. 2065 ditambah 1523. Nah, kalian susun ke bawah disesuaikan dengan nilai tempatnya masing-masing ya. Nah, kalian susun ke bawah, kemudian kalian perhatikan, jadi di sini ada 4 penjumlahan ya. Pertama di sini ada penjumlahan satuan ya. Kita akan mulai dari belakang, nanti penjumlahannya yaitu 5 tambah 3. Yang kedua nanti ada penjumlahan puluhan ya, 6 dan 2. Itu penjumlahan puluhan 6 tambah 2. Kemudian yang ketiga ada penjumlahan ratusan, itu antara 0 dan 5 ya. Kemudian yang terakhir ada penjumlahan ribuan, yaitu 2 dan 1 ya. Nah, berarti di sini ada 4 penjumlahan yang akan kita kerjakan satu persatu. Kita mulai yang pertama, 5 tambah 3 8 ya. Kemudian 6 tambah 2 8, 0 tambah 5 hasilnya 5. Kemudian 2 tambah 1 hasilnya adalah 3, maka hasil penjumlahnya adalah 3588. Nah, untuk yang nomor 1 ini masih penjumlahan biasa, belum tanpa menyimpan ya. Nah, berikutnya soal yang kedua, 3147 ditambah 2345. Kalian susun ke bawah disesuaikan dengan nilai tempatnya masing-masing, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, di sini sama dengan soal yang pertama. Penjumlahan ada 4 penjumlahan yang akan kita selesaikan, yaitu di mana 7 dan 5 itu penjumlahan satuan yang pertama ya. Yang kedua yaitu penjumlahan puluhan, yaitu 4 ditambah 4. Kemudian yang ketiga ada penjumlahan ratusan, yaitu 1 tambah 3. Kemudian yang terakhir adalah penjumlahan ribuan, yaitu 3 ditambah 2. Nah, ini akan kita selesaikan satu persatu penjumlahannya dari penjumlahan satuan ya. Kalian lihat 7 dan 5. 7 ditambah 5. 7 tambah 5 hasilnya adalah 12. Nah, karena hasilnya puluhan dan masih ada penjumlahan berikutnya yang akan kita selesaikan, yaitu penjumlahan puluhan, ratusan, dan ribuan, maka angka 1 yang saya beri lingkaran itu akan kita simpan ya. Angka 2-nya akan kita tulis ya. Jadi 7 tambah 5 kalian tulis 2, simpan 1 di atas angka 4 ya. Bisa kalian perhatikan ya, simpanannya itu di angka di depannya, yaitu di atas angka 4 ya. Ya, jadi intinya jika angkanya puluhan ya, hasilnya puluhan, kemudian masih ada penjumlahan yang berikutnya akan kita kerjakan, maka angkanya simpan ya. Nah, ini angka satuannya tadi 7 tambah 5 12, jadi kita simpan angka satunya di angka puluhan ya. Di angka puluhan kita simpan. Kemudian kita akan selesaikan penjumlahan puluhannya, yaitu 4 tambah 4 hasilnya 8. Kemudian tadi ada simpanannya 1, kita tambahkan, kita jumlahkan jadi 8 tambah 1 hasilnya 9. Nah, kalian bisa tulis 9. Kemudian untuk penjumlahan ratusan, 1 tambah 3 4, kita tulis 4. 3. Kemudian yang ribuannya adalah 3 tambah 2 hasilnya adalah 5, kita tulis 5. Maka hasil penjumlahannya adalah 5492. Berikutnya soal yang ketiga, 3257 ditambah 3490. Nah, susun ya seperti yang soal pertama dan kedua, susun sesuaikan dengan nilai tempat masing-masing. Nah, kalian perhatikan, kita akan menjumlahkan dari nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan kemudian yang terakhir adalah ribuan, jadi berurut ya.
Untuk penjumlahan yang pertama adalah penjumlahan satuan ya, dimana 7 ditambah 0, kemudian kedua adalah penjumlahan puluhan yaitu 5 tambah 9, kemudian yang ketiga penjumlahan ratusan 2 tambah 4, dan terakhir ada penjumlahan ribuan 3 tambah 3. Kita akan selesaikan dari kita mulai dari penjumlahan satuan ya, nanti sampai terakhir penjumlahan ribuan. 7 tambah 0 hasilnya 7, kalian bisa tulis 7 langsung ya. Kemudian 5 tambah 9, 5 tambah 9 hasilnya adalah 14 ya. Karena hasilnya puluhan ya, 14 itu kan puluhan, dan juga masih ada penjumlahan yang belum kita selesaikan yaitu ratusan dan ribuan, maka 14 ini satunya ini kita simpan ke penjumlahan ratusan ya. Jadi 4-nya kalian tulis ya di bawahnya, kemudian satunya ini kita simpan di angka ratusan yaitu di angka di atas angka 2 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan ratusan yaitu 2 tambah 4 hasilnya 6. Kemudian simpanannya tadi 1, kalian jumlahkan ya, tambah 1, hasilnya adalah 6 tambah 1 7. Nah, bisa kalian tulis 7. Kemudian terakhir adalah penjumlahan ribuan, 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Bisa kalian tulis 6. Maka hasil akhirnya adalah 6.747. Kemudian soal yang keempat, 2.648 ditambah 1.359, kalian bisa susun ke bawah disesuaikan dengan nilai tempatnya ya. Nah, kemudian kita akan amati ya, kita tuliskan dulu penjumlahan yang akan kita selesaikan. Diawali dari penjumlahan satuan 8 tambah 9, kemudian ada penjumlahan puluhan 4 tambah 5, kemudian penjumlahan ratusan 6 tambah 3, kemudian terakhir adalah ribuan. Penjumlahan yaitu 2 tambah 1. Karena penjumlahannya ini bilangannya semuanya ribuan, maka penjumlahan yang akan kita selesaikan itu ada 4 ya, ada 4 penjumlahan yang diawali dengan penjumlahan satuan, nilai tempat satuan yaitu 8 tambah 9. 8 tambah 9 hasilnya adalah 17. Nah, karena hasil penjumlahan satuannya itu merupakan bilangan puluhan dan masih ada penjumlahan yang belum kita selesaikan yaitu puluhan, ratusan, dan ribuan, maka angka 1 yang 17 itu kita simpan di bilangan puluhan. 7-nya kita tulis di nilai tempat satuan ya. Satunya kita letakkan di atas 4 ya, di angka puluhan. Kemudian puluhannya kita jumlahkan, 4 tambah 5 hasilnya 9. Nah, kemudian ada simpanannya 1 kan, kita jumlahkan dengan 1, 9 tambah 1 10. Nah, karena hasilnya juga masih merupakan puluhan dan masih ada penjumlahan yang belum kita selesaikan yaitu ratusan dan ribuan, maka 10 ini satunya kita simpan lagi ya, simpan di angka ratusan. Nolnya kita tulis, satunya kita simpan di angka ratusan yaitu di atas angka 6 ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan penjumlahan ratusan. 6 tambah 3 hasilnya 9. Nah, tadi ada simpanannya 1, berarti kita jumlahkan dengan angka 1. 9 tambah 1 10. 9 tambah 1 10. Nah, karena ribuan juga masih belum kita selesaikan, maka 10 yang berikutnya ya kita simpan lagi. Angka satunya, nolnya kita tulis. Nah, angka satunya simpanannya itu kita simpan di angka ribuan. Kita letakkan di atas angka 2 ya, seperti yang kalian lihat di video ini. Kemudian baru terakhir yaitu penjumlahan ribuan, 2 tambah 1 hasilnya 3, dan ada simpanannya 1, kita tambahkan dengan angka 1. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4, maka hasil akhirnya adalah 4007 ya, 4007. Soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu 6.871 ditambah dengan 4.641. Nah, ini kita jumlahkan dan kita tulis ya penjumlahannya agar tidak keliru ya, agar tidak keliru dalam menyimpan suatu bilangannya gitu ya. Kita urutkan dari penjumlahan satuan 1 tambah 1, kemudian penjumlahan puluhan 7 tambah 4, dan penjumlahan ratusan 8 tambah 6. Kemudian yang terakhir adalah penjumlahan ribuan 6 tambah 4. Nah, kita mulai dari penjumlahan satuan. 1 tambah 1 2, maka hasilnya 2. Puluhan, kemudian penjumlahan puluhan yaitu 7 tambah 4 hasilnya adalah 11 ya. Karena hasilnya puluhan, maka
11 tersebut angka 1 yang di depannya kita simpan ya. Kenapa disimpan? Karena masih ada penjumlahan yang belum kita selesaikan, yaitu ratusan dan ribuannya. Kita simpan angka 1 ya, kalian tulis 1 yang di bawah, kemudian 1 yang disimpan itu kalian letakkan di angka ratusan, yaitu di atas angka 8. Kemudian kita selesaikan penjumlahan ratusannya, yaitu 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Simpanannya 1, maka kalian jumlahkan 1, yaitu 14 tambah 1 hasilnya adalah 15. Nah 15 ini juga kita simpan angka 1-nya ya, karena masih ada penjumlahan ribuan yang belum kita selesaikan. Angka 1-nya kita simpan, kalian tulis angka 5. Nah angka 1-nya disimpan di angka ribuan ya, di atas angka 6 kita letakkannya. Kemudian kita selesaikan penjumlahan ribuan. 6 tambah 4 10. Kemudian simpanannya tadi 1. Nah 10 tambah 1 ya, hasilnya 11. Nah 11 ini jangan kalian simpan angka 1 di depannya, karena tidak ada penjumlahan lagi setelah penjumlahan ribuan. Jadi kalian tulis saja semuanya 11 ya. Nah maka hasil akhirnya adalah 11.512. Nah ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan penjumlahan bilangan cacah ya. Intinya jika masih ada penjumlahan yang belum diselesaikan dan hasil sebelum penjumlahannya itu adalah berupa puluhan, maka harus kalian simpan angkanya, kemudian baru kalian lanjutkan dengan penjumlahan berikutnya. Ya mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini membuat kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.